Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sebelum lanjut ke penyampaian materi, izinkan kami memperkenalkan diri, mulai dari saya, Sofiyana Husna Bilkis, dengan NIM akhir 025. Saya Nabila Siranda Putri dengan NIM akhir 033. Saya Indira Kekmaini dengan NIM akhir 035. Saya Sabita Prana Alvinisa dengan NIM akhir 043. Saya Lumintang Seheni Widianarko dengan NIM akhir 032. Saya Dinda Aliviandra dengan NIM akhir 024. Baik, lanjut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kasus ini. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan sosial, relasi, kuasa, atau gender yang dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik suatu garis besar bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk dalam lingkup pendidikan. Menurut Komnas Perempuan tahun 2021, perguruan tinggi menempati urutan pertama dalam hal terjadinya kasus kekerasan seksual terbanyak antara tahun 2015 hingga 2021. Bagaimana masyarakat dan pemerintah menyikapi keadaan ini menjadi pertanyaan yang perlu perhatian kita untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual. Untuk selanjutnya, fakta terkait kasus ini akan dijelaskan oleh Mbak Dinda. Selanjutnya ada fakta tentang pelecehan seksual di Indonesia. Indonesia tercatat memiliki tingkat pengaduan kekerasan seksual berbasis gender sebanyak 338.496.000 terhadap perempuan. Jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka kekerasan seksual lebih banyak menimpa perempuan, yakni mencapai 87%. Tetapi, ada pula 13% kaum pria yang juga mengalami nasib serupa. Sederet data tersebut menyiratkan betapa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang sopan santun, tetapi angka kekerasan seksual cukup tinggi. Yang sangat miris, tindakan kekerasan seksual pada anak angkanya juga semakin meningkat. Selain kekerasan seksual seperti pemerkosaan, menurut Koalisi Perempuan, perkawinan anak di usia dini menjadi salah satu tindak kekerasan seksual. Dian Kartikasari, selaku Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, mengatakan masih banyak kasus di mana orang tua menikahkan anaknya yang baru berumur 10 tahun. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indira. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas penyebab kasus pelecehan seksual di universitas umumnya terjadi karena adanya 3 faktor. Yang pertama yaitu relasi kuasa, di mana para dosen dengan modus mengajak mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian, mengajak korban keluar kota, atau modus bimbingan skripsi sehingga terjadi pelecehan seksual fisik atau non-fisik di tengah bimbingan penelitian atau bimbingan skripsi tersebut. Kedua, yaitu pada kasus pelecehan seksual yang terjadi di kalangan mahasiswa dapat terjadi karena kurangnya edukasi dan penyuluhan mengenai aktivitas seksual. Dapat juga disebabkan oleh faktor lingkungan di mana pelaku pelecehan merasa memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan pelecehan di lingkungan perguruan tinggi.
Yang terakhir yaitu budaya victim blaming yang banyak terjadi sebelumnya. Victim blaming merupakan tanggapan masyarakat bahwa korban adalah pemicu terjadinya pelecehan seksual dikarenakan perilakunya yang genit atau menggoda dan gaya berpakaian yang cenderung terbuka atau ketat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lumintang. Baik, di sini ada 3 dampak dari pelecehan seksual, yaitu diantaranya dampak yang pertama ada dampak fisik. Dampak fisik itu berupa gangguan pola tidur dan makan, nyeri pada kelamin dan anus, kehilangan kebiasaan positif hingga terinfeksi HIV dan AIDS. Yang kedua ada dampak psikologis. Dampak psikologis ini berupa depresi, trauma yang mendalam, kecemasan terus-menerus, disorientasi seksual, menyendiri, sensitif, menyalahkan diri sendiri, kematian, hingga upaya untuk bunuh diri. Yang ketiga, ada dampak sosial. Dampak sosial ini berupa bullying, kehilangan nama baik, malas mengikuti kegiatan, prestasi menurun, menjauhi teman-teman, dan kemungkinan menjadi pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Selanjutnya ada solusi dari pelecehan seksual yang akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi atau penanganan jika terjadi kekerasan seksual menurut Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Yang pertama itu ada pendampingan. Nah, pendampingan ini meliputi berbagai jenis layanan seperti konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial dan rohani. Yang kedua ada perlindungan. Itu merupakan upaya untuk melindungi korban dari tindakan kekerasan lebih lanjut dan memberikan jaminan keamanan bagi korban, seperti jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan, penyediaan rumah aman, dan korban atau saksi bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang diberikan. Yang ketiga ada pengenaan sanksi administratif. Ini merupakan salah satu solusi penanganan kekerasan seksual yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk tindakan preventif dan memperkuat penegakan hukum. Dan yang terakhir ada pemulihan korban. Ini merupakan proses pemulihan psikologis dan fisik korban yang melibatkan peran aktif dari psikolog, tenaga medis, pemuka agama, organisasi pendamping korban, dan juga keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sabit. Selanjutnya yaitu pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang pertama, kita bisa memperbanyak diskusi atau kegiatan-kegiatan positif yang menyentuh isu-isu hak asasi manusia. Dan yang kedua, yaitu memperbanyak sosialisasi dan pelatihan di kampus mengenai langkah-langkah anti kekerasan seksual. Kedua ini bisa kita temukan dengan mengikuti organisasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu menerapkan relasi yang sehat antara dosen, tenaga kerja, dan juga mahasiswa. Dan yang terakhir, yaitu memperkenalkan Satgas yang memiliki fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada mahasiswa. Selanjutnya yaitu contoh kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kasus pelecehan seksual ini terjadi di salah satu kampus di Yogyakarta, mengacu pada kasus yang dilaporkan oleh seorang mahasiswa yang melakukan KKN pada tanggal 21 Februari 2022. Seorang mahasiswa ini sedang melakukan KKN di sebuah desa di Gunung Kidul, melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya kepada pihak kampus dan kemudian kepolisian. Menurut keterangan korban, pelaku pelecehan seksual tersebut adalah seorang dosen di FBS UNY yang saat itu juga menjadi pembimbing KKN korban. Selain dosen, korban juga melaporkan beberapa mahasiswa yang diduga ikut terlibat dalam pelecehan seksual tersebut. Setelah menerima laporan dari korban, pihak kampus UNY langsung menindaklanjuti kasus tersebut dengan membentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus tersebut. Pada tanggal 25 Februari 2022, BEM UNY mengeluarkan pernyataan
bahwa terdapat 2 orang terduga pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus UNY yang sedang menjadi perbincangan publik. Salah satu dari 2 terduga pelaku kekerasan tersebut sudah lulus dari UNY, sementara satunya lagi masih menjadi mahasiswa aktif di kampus. Pihak kepolisian juga turut melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang terlibat dalam kasus tersebut. Hingga saat ini, kasus pelecehan seksual yang terjadi di FPS UNY masih dalam proses penyelidikan, dan pihak kampus UNY dan kepolisian masih terus berupaya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Saya kembalikan kepada Mbak Sofi. Baik, teman-teman, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami mengenai kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Bila ada hal yang teman-teman kurang paham atau ingin menanggapi, menyampaikan kritik dan saran, kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan pertama terlebih dahulu. Atau boleh ketik di chat box ya, teman-teman. Silakan 2 penanya lagi.
Baik, pertanyaan sudah kami tampung. Izinkan kami berdiskusi sebentar untuk menjawab semua pertanyaan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Galih. Itu dari beberapa solusi yang telah dipaparkan, saya menyoroti bagian Satgas Anti Kekerasan Seksual, di mana saya ingin bertanya kepada kelompok Anda. Menurut Anda, apakah hal ini sudah berlaku secara efektif dan bagaimana menurut Anda Satgas ini seharusnya beroperasi, seperti membuat hotline, pengaduan, atau bagaimana? Jadi menurut saya, menurut kelompok kami, Satgas Anti Kekerasan Seksual ini belum beroperasi secara efektif. Nah, agar dapat beroperasi secara efektif, itu mereka bisa dengan meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual kepada masyarakat, terus juga menyediakan hotline pengaduan yang mudah diakses dan anonim, lalu meningkatkan kapasitas anggotanya, terus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan adil dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, LSM, media, dan lain-lain untuk menjangkau lebih banyak korban. Jadi bagaimana Mas Gali, apakah sudah terjawab? Pemaparan yang luar biasa ya. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rinaldi. Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi atau menghilangkan standar ganda dalam kasus pelecehan seksual? Menurut kelompok kami, langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan standar kepribadian ganda dalam kasus pelecehan seksual antara lain meningkatkan pendidikan dan kesadaran, memberikan pelatihan dan konseling untuk korban, menerapkan kebijakan anti-diskriminasi, meningkatkan penguatan hukum, memperkuat peran perempuan, dan melakukan kolaborasi dan kemitraan antar berbagai pihak. Apakah pertanyaannya sudah menjawab, Mas Rinaldi? Atau Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Yudi Rahmawati. Seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan dan laki-laki sebagai pelaku. Mengapa masih sedikit sosialisasi yang diberikan kepada laki-laki agar mereka tidak melakukan pelecehan seksual? Jadi, yang pertama ada budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat. Yang kedua, kurangnya kesadaran. Banyak laki-laki masih tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Yang ketiga, ada stigma dalam masyarakat. Masih terdapat stigma yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih kuat dan berkuasa. Yang keempat, ada peran media yang masih memunculkan gambaran laki-laki yang dominan dan berkuasa. Bagaimana jawabannya? Iya, terima kasih. Baik, karena masih ada sisa waktu, kami membuka sesi tanya jawab lagi untuk 2 pertanyaan. Silahkan teman-teman dikelainin bertanya lagi.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hasna. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat membantu korban pelecehan seksual untuk angkat bicara dan mengangkatnya atau membawa ke jalur hukum. Yang pertama yaitu mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental. Yang kedua, memahami hak mereka untuk merasa aman dan dilindungi dari pelecehan seksual, serta untuk melaporkan pelaku dan meminta bantuan hukum. Yang ketiga, mencari bantuan hukum dari organisasi atau advokat hukum untuk melaporkan pelaku dan mendapatkan keadilan. Yang keempat, mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang pelecehan seksual, tanda-tanda, dan cara melaporkannya. Yang kelima, yaitu menekankan pentingnya pelaporan pelecehan seksual untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual yang lebih lanjut dan memberikan dukungan kepada korban. Apakah sudah menjawab? Sudah, makasih. Sama-sama. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Queen. Ada beberapa wanita ketika mengalami pelecehan seksual itu membeku atau freezing, tidak bisa bergerak. Bagaimana cara untuk mengatasi hal itu? Hal ini terjadi secara alamiah, maka sebenarnya kita tidak bisa mengelak saat mengalami hal ini.
Namun untuk mengatasi respons membeku saat mengalami pelecehan seksual, seseorang dapat mencari dukungan dari orang terdekat atau profesional, melakukan olahraga dan meditasi untuk mengalami stres, mencoba terapi untuk memahami dan mengatasi dampak pelecehan seksual, serta melakukan self-care seperti tidur yang cukup dan merawat diri. Penting untuk diingat bahwa setiap orang bereaksi secara berbeda dan mencari bantuan jika merasa kesulitan untuk mengatasi dampak pelecehan seksual. Apakah sudah menjawab, Mbak Queen? Baik, terima kasih. Karena semua pertanyaan sudah terjawab, demikian presentasi dari kami kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk tanggapan nanti di akhir ya sekalian. Untuk kelompok 9 ya sekarang terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin waktunya berapa menit ya? Tinggal sampai menit ke 8.50 kali ya. Silakan kelompok 9 untuk mengambil alih. Siapa yang jadi anunya? Moderatornya atau yang share screen? Silakan di raise hand aja. Oke, Anissa. Oke. Sudah tak jadiin host. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga di pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari saya, Nifta Tirtawaning, dengan nomor 1192. Saya Putri Sarifah Musliha Salma dengan NIM belakang 1181. Saya Anissa Farah Kamila dengan NIM belakang 1185. Saya Hanifah Nurfaiza Jasminda dengan NIM 002. Saya Finasir Oktavias Sanjaya dengan NIM 44044. Baik, next Mbak. Tolong di next. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi presentasi, mari kita simak sebentar video berikut ini. Kalau kita lihat dari aturan undang-undang kan jelas ya, kalau
istri atau sudah meninggal dunia maka dia nggak bisa diproses gitu. Maka ya aneh sih akhirnya kalau misalnya ada kasus ketika orangnya sudah meninggal, udah tahu faktanya bahwa orang meninggal kemudian ditetapkan menjadi tersangka, itu menjadi aneh gitu. Patut juga dicurigain apakah memang tujuannya akhirnya adalah untuk menghentikan perkara, kan kita jadinya berspekulasi kan. Nah, yang menjadi masalah sebetulnya di dalam konteks KUHP kita sekarang, kalau misalnya orang mau memulai penyidikan itu harus ada tersangkanya gitu. Jadi padahal sebetulnya kalau mau menyelidiki kasus atau mau menginvestigasi kasus ya investigasi aja gitu, nggak perlu harus ada yang ditetapkan dulu terus habis itu baru bisa dimulai itu prosesnya gitu. Nah ini yang sepertinya dalam konteks peraturan perundangan itu yang perlu kita benahi. Lagi-lagi isunya sebetulnya soal transparansi, akuntabilitas ya, yang juga masih sangat bermasalah gitu kalau kita lihat dari segi institusi kepolisian gitu, apalagi institusi sebesar polisi yang dia punya kewenangan yang besar itu membuka perkara pidana. Jadi dengan kewenangan yang sebesar itu kemudian tidak ada kontrol yang juga bermasalah di saat ini, maka ini menjadi masalah terbesar kita juga, tidak hanya di sini tapi juga di kasus-kasus ke depan gitu. Jangan sampai tiap kasus yang melibatkan ada konflik kepentingan misalnya di sini, di mana salah satu orang yang terlibat adalah misalnya orang yang cukup berpengaruh. Ya, baik. Dari video yang telah diperlihatkan barusan, kita bisa lihat bahwa betapa luar biasanya ya, dan efek dari penyalahgunaan kekuasaan ini yang menimpa seorang Hasya Atala Saputra, mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas dihantam dan dilindas oleh seorang AKBP purnawirawan polisi. Namun, sayangnya malah ditetapkan sebagai tersangka. Kok bisa? Mengapa hal itu bisa terjadi? Lalu sebenarnya apa sih abuse of power itu? Akan kita kupas satu persatu, mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Next, Mbak. Next. Nah, abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dalam bentuk penyimpangan jabatan yang dilakukan dilakukan seorang oleh oknum dalam kapasitas resmi untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mempengaruhi tugas-tugas resmi. Next. Dan ini menurut pendapat para ahli, yang pertama, penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang cacat oleh badan atau pejabat pemerintahan, yaitu mereka yang melaksanakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan oleh wewenang tersebut. Lalu yang kedua, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika badan atau pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang menyimpang atau berbeda dari maksud yang diberikan wewenang. Effendi dan Purnomo 2017, 127. Dan yang terakhir adalah menurut Aubi, penyalahgunaan wewenang atau dalam konsep hukum administrasi Prancis disebut détournement de pouvoir adalah salah satu jenis ketidaksahan yang menyebabkan keputusan badan atau pejabat pemerintahan dapat dibatalkan. Baik, tadi adalah dari pengertian, lalu yang selanjutnya bisa di next, Mbak. Contoh kasus abuse of power yang akan disampaikan oleh Mbak Hanifah. Silakan, Mbak Hanifah. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus mengenai abuse of power ya. Yang pertama adalah peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa sejarah kerusuhan yang melibatkan TNI dan warga sipil di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984 silam.
Peristiwa kerusuhan tersebut merupakan salah satu kerusuhan terbesar dan pelanggaran HAM terberat yang terjadi pada masa Orde Baru. Tragedi Tanjung Priok dihujani dengan aksi tembakan. Jumlah korban tidak diketahui secara pasti, namun dapat diperkirakan korban dapat mencapai hingga 24 orang tewas dan 55 orang luka-luka. Nah, next. Lalu next ada mengenai pelanggaran HAM dan abuse of power yang terjadi dalam penangkapan Bambang Wijoyanto. Boleh dibuka videonya? Penangkapan Bambang Wijoyanto berawal dari laporan mantan calon Bupati Kota Waringin Barat tahun 2010, Sugianto Sabran. Ia menuding Bambang Wijoyanto mengatur keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sugianto Sabran, pelapor kasus yang menjerat Bambang Wijoyanto, mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Mantan calon Bupati Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010 ini berniat menjelaskan laporannya terkait arahan kesaksian palsu yang dituduhkan pada Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Pihaknya telah mengumpulkan saksi untuk memperkuat laporan. Coba bayangkan, orang yang kalah dilantik, orang yang menang didiskualifikasi. Coba bayangkan aja kan gitu. Ya. Ya, kita secara otomatis kan mencari suatu keadilan ya. Sejak tahun 2010 saya laporkan. Pokoknya sejak Pak Akhil Muhtar mengatakan bahwa di pengadilan tipikor Pak Akhil Muhtar mengatakan bahwa beliau satu mobil dan BW ketika kasus pemilu kada Kabupaten Barat. Makanya saya melaporkan kembali kan. Iya, curiga. Dan dengan saya didiskualifikasi keputusan sinyal. Saya curiga. Namun laporan dan keterangan Sugianto Sabran dibantah Bupati Kota Waringin Barat terpilih Ujang Iskandar. Mantan klien Bambang Wijoyanto dalam sidang sengketa pilkada Kota Waringin Barat ini menegaskan seluruh proses berjalan wajar dan tanpa rekayasa. Semua berjalan, saya membawa ada 68 orang saksi. Nah, kemudian karena memang keadaan pada saat itu Penangkapan Bambang Wijoyanto berawal dari laporan mantan mengatakan bahwa didiskualifikasi keputusan sinyal. Saya curiga. Namun laporan dan keterangan Sugianto Sabran dibantah Bupati Kota Waringin Barat terpilih Ujang Iskandar. Mantan klien Bambang Wijoyanto dalam sidang sengketa pilkada Kota Waringin Barat ini menegaskan seluruh proses berjalan wajar dan tanpa rekayasa. semua berjalan, saya membawa ada 68 orang saksi. Dari video ini saya akan menjelaskan mengenai berita tersebut yang diambil dari kompas.com. Nah, jadi kasus ini bermula Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menyimpulkan bahwa pelanggaran HAM hingga penyalahgunaan kekuasaan terjadi dalam penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto oleh Barreskrim Polri. Oleh karena itu, Komnas HAM menyarankan agar Presiden Joko Widodo segera melakukan remedial kepada Bambang ataupun pimpinan KPK lainnya yang saat ini dilaporkan ke kepolisian. Nurholis menjelaskan, remedial yang dimaksud dapat berarti pemulihan nama baik, pemulihan status tersangka, hingga perlindungan dari upaya kriminalisasi yang coba dilakukan oleh Polri. Dia enggan merinci lebih jauh apa yang dimaksud dengan remedial itu karena menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Selain itu, Komnas HAM juga meminta Presiden mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk memastikan keamanan bagi seluruh jajaran KPK agar menjalankan tugasnya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Selanjutnya. Nah, yang kasus terakhir itu yang sempat agak viral ya. Itu ada kasus Ferdy Sambo melebihi tindakan abuse of power. Semuanya udah pasti tahu ya kasus Ferdy Sambo. Boleh dibuka videonya? Bentar saja. Kondisi kejiwaan tersangka pembunuhan berencana Irjen Ferdy Sambo belakangan menjadi sorotan.
Ada yang menyebut bahwa Verdi Sambo mempunyai masalah kejiwaan. Namun Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meluruskan isu tersebut. Dalam penjelasannya kepada cnnindonesia.com Kamis 15 September, Taufan mengatakan tindakan Verdi Sambo tergolong apa yang disebut abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, dengan kekuatan yang sangat besar, Sambo dapat menggerakkan puluhan polisi di luar lingkungan Propam. Sambo juga dinilai merasa jemawa dengan kekuasaannya dan yakin kejahatannya tidak akan dilakukan. Sebelumnya pada Senin lalu, Komnas HAM juga telah menyerahkan laporan pemantauan dan penyelidikan terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Dikutip dari laman YouTube Kemenko Polhukam, dalam laporannya Komnas HAM menyatakan telah terjadi extrajudicial killing dan obstruction of justice yang sistematis dalam kasus ini. Bahwa telah terjadi extrajudicial killing yang dilakukan oleh dalam hal ini saudara FS terhadap almarhum Brigadir Joshua. Dan kedua, kesimpulan kami yang kami sangat yakin adalah telah terjadi secara sistematis apa yang disebut sebagai obstruction of justice. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kasus Verdi Sambo ya. Komnas HAM, tindakan Sambo melebihi abuse of power, yang saya ambil sumbernya dari CNN Indonesia TV yang diambil pada hari Senin tanggal 19 September 2022. Jadi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai bahwa tindakan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap maaf. Jadi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai tindakan tersangka kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo adalah penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Hal ini juga sekaligus meluruskan tentang simpang siurannya isu tentang masalah kejiwaan yang terhadap Sambo. Sudah, boleh selanjutnya. Selanjutnya adalah faktor penyebab abuse of power yang akan dijelaskan oleh Mbak Queen. Silakan, Mbak Queen. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam karena ada kendala di device saya. Nah, dari contoh-contoh yang sudah dijelaskan ini, kita tahu bahwa tindakan abuse of power ini udah ada banyak banget kasusnya. Dan hal ini udah ada sejak dulu, seperti kasus peristiwa Tanjung Priok di tahun 1948, dan bahkan kasus yang baru-baru ini sempat menggemparkan di Indonesia, yaitu kasus Verdi Sambo. Nah, kira-kira kenapa abuse of power ini bisa terjadi? Apa sih penyebab abuse of power ini? Jadi, abuse of power ini bisa terjadi karena yang pertama, merasa memiliki kekuasaan yang besar, ego manusia. Nah, penguasa sering meremehkan hak-hak dan kepentingan orang lain, merasa bahwa mereka dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa adanya konsekuensi. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan dikenai hukuman atau dijatuhi sanksi. Kemudian yang selanjutnya, karena minimnya pengawasan terhadap penguasa. Penguasa di sini maksudnya adalah orang yang memiliki kekuasaan. Pengawasan yang kurang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Karena kurangnya pengawasan, para pemegang kekuasaan merasa bebas untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain tanpa ada yang menyadarinya. Nah, saya ambil contoh dari kasus Verdi Sambo, di mana Bapak Sambo ini memerintahkan Brigadir E untuk mengawal anaknya, sedangkan hal tersebut bukan merupakan tugas Brigadir E. Hal ini bisa terjadi karena minimnya pengawasan terhadap pemegang kekuasaan di kepolisian. Kemudian yang selanjutnya, tentu saja karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Penguasa sering berusaha mengeksploitasi kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, ataupun untuk orang lain atau kelompok. Ini dapat berupa uang, hak istimewa, posisi, jabatan tinggi, atau bahkan menutupi kejahatan yang dilakukan. Dari kasus Sambo ini kita tahu bahwa bawahan dari Bapak Sambo menggunakan kekuasaannya untuk menutupi kasus Bapak Sambo ini. Nah,
Untuk poin yang keempat, adanya anggapan aparatur pemeriksa dapat diatur dengan berbagai cara dan pendekatan. Maksudnya aparatur pemeriksa dapat diatur dengan berbagai cara dan pendekatan itu aparatur pemeriksa dapat diajak bekerja sama dalam pengumpulan bukti-bukti kejahatan. Kita tahu dalam kasus Sambo bahwa sebelumnya bukti CCTV di rumah Bapak Sambo ini sempat hilang. Nah, itu beberapa penyebab kenapa abuse of power ini bisa terjadi. Baik, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Queen. Lalu selanjutnya, di next dulu. Nah, dampak abuse of power yang akan dijelaskan oleh Mbak Nisa. Waktu dipersilakan, Mbak Nisa. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana dampak dari abuse of power. Tindakan abuse of power tentunya membawa dampak yang cenderung negatif, terlebih untuk seseorang yang menjadi korban, karena itu adalah bentuk di mana seseorang atau sekelompok orang yang diberikan wewenang kekuasaan namun mereka tidak bisa menjalankan kekuasaan itu dengan baik, hingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, terutama orang-orang yang berada di bawahnya. Next adalah contoh dampak negatif yang dapat terjadi akibat dari adanya abuse of power. Yang pertama yaitu bisa menimbulkan adanya ketidakadilan. Yang kedua yaitu menimbulkan ketidakpercayaan, menimbulkan perpecahan di dalam kelompok-kelompok tersebut. Lalu yang ketiga ada ketidakpercayaan yang timbul baik internal maupun eksternal. Selain itu, terhadap korbannya dapat juga menimbulkan pengaruh psikis atau mental mereka. Contohnya yaitu merasa ketakutan untuk melawan, merasa direndahkan atau rendah diri, kehilangan kepercayaan dirinya, dan sebagainya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nisa yang sudah memaparkan dampak dari perilaku ini. Yang selanjutnya adalah cara menghadapi abuse of power yang akan dijelaskan oleh Mbak Salma. Waktu dan persilakan, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Nah, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Iya. Teman-teman, saya izin off cam karena sinyal di rumah saya tidak stabil. Nah, gimana sih cara kita menghadapi abuse of power? Padahal kita itu adalah rakyat kecil yang tidak mempunyai kekuasaan terhadap pejabat negara tersebut. Next slide, Mbak. Nah, di gambar tersebut, di slide tersebut adalah contoh gambar gerakan reformasi 1998. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak gerakan yang dilakukan mahasiswa di tahun 98 itu tujuannya ngapain? Mungkin ada yang tahu? Jadi gimana? Nurunin Soeharto dari jabatan presiden. Nah, benar banget. Jadi para mahasiswa tersebut melakukan gerakan sosial untuk menumbangkan rezim otoriter Soeharto yang kurang lebih berkuasa selama 32 tahun. Nah, jadi gerakan sosial sendiri itu apa sih? Nah, menurut Cohen, tahun 1983, gerakan sosial adalah gerakan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang sifatnya terorganisir dengan tujuan untuk merubah atau mempertahankan suatu unsur tertentu dalam masyarakat yang luas. Jadi gerakan sosial itu lahir dari situasi dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan tadi dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat atau masyarakat menginginkan perubahan kebijakan, institusi atau struktur pemerintahan karena dinilai tidak adil. Oke Mbak, next slide. Nah, jadi sebagai mahasiswa pastinya kita punya peran untuk menghadapi abuse of power. Nah, apa sih bedanya peran kita di masa Orde Baru dengan masa reformasi atau masa sekarang? Yang pertama itu pada masa Orde Baru, yaitu kalau masa Orde Baru penggunaan pasal subversif untuk menekan mereka yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah. Contohnya kalau zaman Orde Baru itu dibentuk
resimen mahasiswa yang fungsinya untuk mengawasi kegiatan-kegiatan berpendapat dan berekspresi organisasi kampus. Nah, Menwa ini dibentuk sebagai usaha pemerintah untuk mengontrol dan mengimbangi organisasi-organisasi besar yang menguasai kampus. Jadi mahasiswa yang dianggap melanggar atau menyampaikan ekspresi berpendapatnya secara berlebihan, seperti mengkritisi dan memberikan masukan kepada pemerintah, itu akan mendapatkan sanksi bukan dari pemerintah, melainkan dari universitas, yaitu di drop out atau di DO. Jadi jelas ini adalah salah satu upaya penekanan hak berekspresi dan berpendapat di kalangan mahasiswa. Lalu ketika kita masuk di era reformasi, setelah mahasiswa berhasil melengsarkan Soeharto ya, lahirlah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang adalah bentuk perwujudan politik hukum HAM Indonesia dalam usahanya untuk melaksanakan tujuan negara demokrasi dan Undang-Undang 1945. Jadi karena undang-undang tersebut, tujuan negara sebagai negara demokrasi hingga saat ini sudah mendapatkan tempatnya dalam melaksanakan unsur dasar demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat. Next slide, Mbak. Untuk menghadapi abuse of power, kita di sini di era reformasi, di era sekarang ini, bisa dengan memanfaatkan globalisasi. Dengan munculnya internet, ada perubahan bentuk dari cara rakyat Indonesia untuk menyampaikan pendapatnya, yaitu melalui internet yang berbentuk email, sosial media, jurnal internet, dan lain sebagainya. Bahkan pelapor khusus PBB untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi mengatakan bahwa internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberantas ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan Indonesia. Jadi fenomena yang cukup menarik ya di akhir tahun 2021, itu kemarin tuh ada ruang digital atau media sosial menjadi alat penegak hukum. Pemikiran ini timbul sebagai respon terhadap tagar no viral, no justice, atau tidak ada keadilan jika belum viral, yang ditunjukkan kepada Polri sebagai sebuah kritikan atau masukan. Nah, tagar tersebut muncul karena masyarakat menilai bahwa sebuah kasus yang diviralkan cenderung akan lebih cepat selesai dibandingkan kasus yang dimulai dengan laporan biasa. Jadi kasus viral dulu baru bisa diproses gitu. Oke Mbak, next slide. Nah, ini ada beberapa contoh kasus ya. Akhir-akhir ini kan ruang digital Indonesia kerap kali disuguhkan kasus-kasus tindak pidana seperti kekerasan seksual atau tadi salah satu kasus mahasiswa UI yang dijelaskan, yang dipaparkan videonya di awal. Itu dan berbagai macam kasus yang menimbulkan kecaman dari masyarakat. Jadi kasus yang tadi dijelaskan di awal, setelah kasusnya viral, Polda Metro Jaya mencabut status tersangka mahasiswa UI Muhammad Hasya Atalah yang tewas ditabrak oleh pensiunan Polri AKB Purnawirawan Eko Setia Budi Wahono. Nah, jadi di situ polisi langsung mengungkapkan untuk itu kami Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf terhadap langkah yang kami ambil. Jadi miris banget ya teman-teman, setelah kasusnya viral, kasusnya itu baru diproses gitu. Oke Mbak, next slide. Nah ini juga ada beberapa kasus ya, karena viral dulu baru diproses. Kemudian mengapa sih warganet lebih memilih untuk memviralkan suatu masalah melalui media sosial gitu? Ya pertama karena penggunaan media sosial itu banyak dan hampir ada di seluruh penjuru dunia. Yang kedua karena penyebaran berita itu akan lebih cepat dibandingkan dari mulut ke mulut. Dan yang ketiga, jika sudah viral di media sosial, maka akan cepat pula penanganannya yang akan dilakukan oleh pihak terkait karena semua orang telah mengetahui kasus tersebut. Jadi kalau sebelum ada media sosial kita melakukan demo, nah, sekarang dengan adanya media sosial kita dipermudah untuk mengaspirasikan pendapat dan melakukan gerakan sosial tadi. Kalau zaman reformasi kan kita ingin menyampaikan pendapat itu nggak bisa. Bahkan media pers, di zaman Orde Baru ya, media pers itu bahkan dilarang. Mahasiswa
membahas buku yang aliran kiri, mungkin itu sudah dilarang gitu ya. Nah, kalau sekarang kita adanya undang-undang tadi sudah bisa berekspresi gitu. Apalagi dipermudah dengan adanya media sosial. Warganet yang ingin mengangkat suatu kasus pada media sosial juga perlu mengetahui terlebih dahulu apakah kasus yang menimpa tersebut perlu di-share atau tidak. Jadi sebagai pembaca, kita harus bijak dalam memberikan komentar serta respon terhadap suatu kasus yang sedang viral. Jadi teman-teman, di dalam pemerintahan, kebebasan berekspresi dan berpendapat ini dapat digunakan sebagai kontrol pemerintah dalam menjalankan kewajibannya. Karena kekuasaan terbesar terdapat di tangan rakyat. Maka tanpa adanya kebebasan ini, maka tidak ada demokrasi dalam suatu negara. Jadi kita sebagai mahasiswa yang berperan sebagai social control diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk melawan perlakuan birokrasi maupun pemerintah yang salah. Mungkin itu cukup sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Salma pemaparannya. Sudah lengkap sekali. Jadi seperti itu ya teman-teman pemaparan materi presentasi mengenai abuse of power. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa diketik di chat box seperti yang tadi. Untuk 3 orang penanya dulu ya teman-teman. Baik, sudah ada satu penanya dari teman-teman yang lain, ditunggu ya. Mungkin sembari menunggu teman yang lain untuk bertanya, kami izin untuk minta waktunya untuk berdiskusi. Terima kasih. Baik, saya izin bertanya. Jadi tadi kan dijelaskan solusi gimana ya melawan abuse of power ini. Mungkin tadi solusinya kayak ngelakuin gerakan sosial, terus memanfaatkan globalisasi di bidang iptek. Tapi mungkin ada teman-teman yang ngikutin berita beberapa hari yang lalu, di mana itu ada salah satu guru di Bandung, itu dipecat hanya karena dia mengomentari di salah satu laman Instagram wali kota yang ada di Jawa Barat, sampai-sampai guru tersebut dipecat dari jabatannya, yang dimana
akun guru tersebut di Dikti Kemendikbud itu sampai dicabut, yang dimana guru tersebut mengakibatkan beliau tidak mendapatkan hak-haknya lagi, seperti tidak bisa mengikuti P3, kan itu sebenarnya merugikan guru tersebut sekali ya. Nah, kalau kasus guru tersebut tidak diliput kemarin, itu mungkin orang-orang nggak akan tahu ya kalau ada salah satu wali kota tersebut itu melakukan abuse of power terhadap guru tersebut. Nah, mungkin selain solusi-solusi lain yang diberikan oleh kelompok 9 ini tadi, yang mungkin itu dalam skala yang besar ya, contohnya. Nah, sebagai seorang masyarakat kecil nih, yang kita nggak punya backingan siapa-siapa, yang mungkin kita ngadepin abuse of power dengan contoh sederhananya gitu. Ada nggak sih solusi lain yang bisa kelompok 9 tawarkan? Gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fadi yang sudah bertanya. Kami izin untuk berdiskusi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Galih, yaitu tadi disebutkan kurangnya pengawasan terhadap lembaga atau instansi merupakan salah satu penyebab abuse of power. Apakah di negeri kita tercinta dan kaya akan orang jujur ini tidak ada lembaga yang berfungsi untuk mengawasi lembaga yang bersangkutan sehingga dapat dihindari masalah seperti ini? Jika ada pun, bagaimana kalau katakanlah saya ambil contoh yang 100% fiktif dan tidak terjadi di Indonesia, di lembaga tersebut justru mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Karena belum tentu dalam lembaga anti korupsi tidak ada yang korupsi, di lembaga pajak juga orangnya rajin dan jujur, bayar pajak, dan wakil rakyat juga belum tahu mewakili rakyat yang seperti apa. Nah, dari sini saya ambil contoh dari kasus korupsi, di mana di situ ada KPK. Nah, KPK sendiri merupakan badan pengawas tertinggi. Jadi, solusinya gimana kalau misalkan ada eh, ada yang melakukan abuse of power di KPK sendiri. Nah, solusi yang bisa saya lakukan dan teman-teman saya
menurut pendapat teman-teman saya yaitu kalau misalkan pengawas tertinggi itu KPK sendiri melakukan abuse power itu cuma bisa lewat rakyat. Jadi lewat gerakan sosial gitu. Baik, terima kasih. Apakah perlu penjelasan lebih lanjut, Mas Gali? Apakah belum? Apakah sudah jelas penjelasan saya? Jadi kalau semisal pengawasnya tuh tertinggi di rakyat ya. Oke, terima kasih. Sungguh memberikan pencerahan. Terima kasih teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fadiah ya. Terkait viralnya guru honorer yang dipecat karena kritik Ridwan Kamil. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa sebagai pengguna media sosial, kita juga harus kritis ya terhadap berita-berita karena nggak semua berita itu benar adanya dan ada beberapa berita itu yang hoax dan ada buzzer internet ya, pasti kalian juga sudah tahu. Nah, kita kalau menyikapi sebuah berita, jangan melihat dari satu sisi saja, tapi kita harus lihat di sisi yang lainnya. Nah, ternyata ini Ridwan Kamil sudah memberikan klarifikasi begitu. Nah, dari pihak sekolah ini juga sudah memberikan klarifikasi dan melalui akun TikTok @siberasi.id. Jadi pihak sekolah SMK Telkom Cirebon memberikan klarifikasi terkait pemecatan guru honorer yang bernama Muhammad Sabil Fadilah. Klarifikasi ini disampaikan oleh Cahya Riyadi sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan SDM SMK Telkom Kota Cirebon. Nah, jadi menurut beliau adalah ungkap Pak Cahya ya, jadi pada dasarnya tidak ada sifat yang tiba-tiba. Jadi semuanya merupakan rangkaian yang kebetulan kalau secara tertulis ini adalah surat yang ketiga untuk Pak Sabil. Jadi sebelumnya itu Pak Sabil juga sudah diberikan peringatan. Pihak sekolah juga menjelaskan bahwa surat peringatan itu sudah diberikan sejak tahun 2021. Surat pertama di bulan September 2021 itu intinya masih seputar etika, yaitu mengeluarkan kata-kata kasar pada peserta didik. Dan kebetulan orang tuanya tidak terima, sehingga kita melaporkan ke yayasan yang mengeluarkan SP itu. Lalu sebulan kemudian di Oktober tahun 2021 ada kejadian lagi yang masih sama kaitannya yaitu tentang etika. Nah, guru tersebut merokok di ruang guru dan kita tidak ada aturan internal. Memang jadi guru itu tidak boleh merokok. Yang paling penting sebenarnya kita ada CCTV untuk mengontrol ruang-ruang tersebut dengan sengaja dan diakui dia mematikan CCTV itu untuk menghapus atau menghilangkan bahwa dia sedang merokok. Nah, jadi kesimpulannya adalah guru honorer tersebut itu tidak seketika dipecat hanya karena mengkritiki Bupati ya, Pak Ridwan Kamil. Nah, tapi sebelumnya itu beliau atau guru honorer itu sudah melakukan beberapa kesalahan terkait etika gitu. Dan untuk cara lain ya dari kelompok kami untuk mengatasi abuse of power, mungkin yang kami tawarkan solusinya hanya sebatas itu karena kita adalah rakyat kecil. Nah, padahal kita ini negara demokrasi. Negara demokrasi itu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ketika suatu pejabat sudah mentok, ibaratnya sudah punya kekuasaan paling tinggi, yang mengontrol mereka ketika mereka berkuasa, itu ya balik lagi ke rakyat. Makanya kalau kita menemui sebuah ketidakadilan, pastinya kalau kita cuma satu suara, itu pasti nggak bisa mematahkan satu penguasa itu. Kita butuh kekuatan seluruh rakyat. Jadi kita perlu adanya gerakan sosial tersebut. Mungkin teman-teman lain yang punya solusi terkait tadi abuse of power bisa banget disampaikan di forum diskusi. Monggo. Mungkin seperti itu dari saya, Mbak Fadia. Apakah sudah menjawab? Baik, sebelumnya Mbak Salma, terima kasih banyak. Saya juga baru tahu ya, kalau gurunya ternyata bukan hanya karena itu ya. Iya, iya. Tapi mungkin dengan contoh sederhananya, kalau mungkin dalam lingkup kerja gitu ya, bukan cuman tentang pejabat atau ada nggak sih mungkin misal kita sebagai seorang karyawan gitu ya, terus ada
atasan kita itu kayak mungkin tiba-tiba motong gaji hanya karena ini, itu kan sebenarnya juga abuse of power ya. Atau mungkin ada contoh sederhana lainnya, itu ada juga nggak sih solusinya? Kalau menurut saya pribadi ya, misalnya kita ambil kasus, misalnya kita di kelas aja deh. Kayak misalnya ada ketua kita. Nah, dia tuh kayak sewenang-wenang sama kita gitu loh. Nah, kita tuh harus ada bukti. Kalau misalnya tadi di pekerjaan ya, di karyawan kita tuh ada apa, atasan kita atau bos kita tuh ngasih gaji kita tuh kayak nggak sepadan. Kita nggak bisa nentuin satu pihak. Jadi kayak kita harus ada bukti gitu loh. Kenapa kok alasannya ini tuh kok nggak make sense gitu loh. Kenapa tiba-tiba gajinya segini padahal nggak ada kesalahan apapun. Nah, itu nanti bisa di-up. Tapi juga itu harus ada bukti, karena kalau kita nggak ada bukti, nanti kita yang terkena gitu loh, malah kita yang disalahkan. Gimana? Baik, sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak, Mbak Salma. Sama-sama. Baik, saya di sini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rinaldi Muslim. Bagaimana peran mahasiswa sebagai social control dalam menghadapi konstitusi atau undang-undang baru yang saat ini akan lebih membatasi dan memperketat tentang kebebasan berekspresi tersebut. Jadi mahasiswa di sini sebagai social control itu melakukan tindakan untuk membela masyarakat, contohnya seperti demonstrasi. Jadi kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah jika ada terjadi konflik politik pada pemerintahan yang mana bertentangan dengan undang-undang dan merugikan masyarakat. Jadi peran mahasiswa sebagai social control di sini tuh nggak main-main ya. Misalkan ada aksi mahasiswa yang melakukan demonstrasi untuk menolak kenaikan harga BBM, yang mungkin kebijakan tersebut dinilai merugikan rakyat, terutama rakyat kecil, buruh, dan lain-lain. Jadi kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu bagian dari peran mahasiswa sebagai social control. Peran mahasiswa sebagai social control ini dapat dilakukan dengan membuat misalkan program-program kegiatan edukasi kepada masyarakat, baik secara luas maupun terbatas di lingkungan masyarakat. Mungkin seperti itu. Apa sudah menjawab ya, Mas Rinaldi? Baik, sudah. Terima kasih. Baik teman-teman, karena sesi pertanyaan hanya satu dibatasi, mungkin bagi teman yang lain yang masih punya pertanyaan bisa chat WA saja. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 9 ya telah memaparkan materinya, tetapi pada kesempatan ini saya beri tanggapan sedikit kepada kelompok 8 dan 9. Pertama, PPT-nya sangat menarik ya. Artinya ini modal ke depan menjadi guru di abad 21 itu memang harus memiliki keterampilan ya semacam itu. Artinya beberapa guru sekarang ini misalkan terjadi kesenjangan kan antara guru tua yang menerapkan model ceramah, sehingga harapan ke depan ya pendidikan di Indonesia ini bisa tercerahkan dengan teman-teman nanti. Semoga bisa cepatnya lulus ya. Mengenai yang kelompok 8 yaitu terkait dengan kekerasan seksual ya. Ini sangat menarik ya. Kemudian dampaknya itu bisa berbahaya banget. Misalkan pertama itu bisa mengakibatkan trauma kepada perempuan misalkan. Apalagi itu misalkan ketika kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi pada usia yang sudah remaja, akan tetapi pada anak SMP, SD pun itu bisa. Kemudian misalkan anak SD, SMP ini bisa trauma, bisa berdampak pada karirnya ke depan. Ini kan sangat sangat ironis sekali begitu, sehingga ke depan ini kita semua menanamkan apa yang disebut dengan memberikan penguatan mental kepada
keluarga kita, kerabat terdekat, ataupun yang punya adik. Tidak hanya pelecehan itu kan tidak hanya terjadi kepada perempuan saja, kan, tapi laki-laki juga bisa terjadi begitu. Nah, kemudian sehingga ketika terjadi pelecehan kekerasan seksual itu nggak diam, paling tidak ya sebelum terjadi itu bisa menghindari begitu. Memang perubahan dunia ini ya, setelah saya lihat misalkan perubahan industri, kemudian apalagi di zaman sekarang ini, kalau dulu kan orang-orang bekerja dari rumah, misalkan menjahit yang perempuan kan, artinya perempuan itu bisa stay dari rumah. Kemudian ada revolusi industri yang mengakibatkan perempuan itu ya harus beradaptasi lagi untuk keluar rumah, sehingga sering terjadi di tempat kerja itu perempuan itu terkadang mengalami hal semacam itu ya. Nah, akan tetapi apalagi yang sekarang ya, kalau kita melihat misalkan fenomena di TikTok, itu betapa banyak sekali hal-hal yang memang tidak pantas untuk ditonton di generasi muda, akan tetapi banyak juga hal-hal yang positif tergantung apa yang kita cari kan begitu. Nah, sehingga bagaimana kemudian ada nilai-nilai kehidupan yang memang kita terapkan pada diri sendiri. Nah, terus selanjutnya kelompok 9 terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan ya. Jadi di Indonesia ini, di negara demokrasi ini, kita mempunyai sistem pemerintahan itu yaitu demokrasi kan. Jadi di sana itu ada lembaga pengawas. Pertama yang disebut dengan eksekutif yaitu pemerintah, presiden dan menteri-menterinya, gubernur dan lain sebagainya. Saya opken aja ya. Nah, terus kemudian ada legislatif, itu DPR. Itu fungsinya itu adalah fungsi mengawasi. Terus kemudian ada yudikatif. Yudikatif itu berfungsi untuk penegakan hukum. Misalkan ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi gitu kan. Jadi memang kalau kita melihat ini harus bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau kita melihat kasus di Malang itu kan pernah terjadi penyuapan kepada DPR oleh wali kota. Iya kan? Itu hampir 90% itu yang terkena kasus korupsi atau bisa dikatakan penyalahgunaan kekuasaan. Itu kalau nggak salah 41 anggota DPR dari 45 anggotanya. Itu bayangkan teman-teman. Nah, ini sebenarnya kenapa? Apakah sistem pemerintahan kita yang salah atau bagaimana? Atau apakah ini kegagalan reformasi gitu yang diperjuangkan oleh gerakan-gerakan sosial tadi? Kalau kata Mahfud MD, misalkan di kasus korupsi tersebut di Orde Baru itu korupsinya ya sedikit, tapi kalau di reformasi ini, wah, sampai camat, bupati dan lain sebagainya itu bisa korupsi. Mungkin karena gimana ya menurut teman-teman? Mungkin ini saya serahkan kepada nanti sebagai bahan kontemplasi ya. Apakah ini termasuk kegagalan reformasi yang diperjuangkan atau bagaimana begitu. Nah, kemudian memang manusia ini tidak pernah selesai, teman-teman. Udah dikasih jadi camat, jadi kepala desa, mau jadi bupati, mau jadi presiden, bahkan yang namanya manusia, teman-teman, tidak hanya itu, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Misalkan Fir'aun ya. Nah, artinya memang manusia itu tidak pernah selesai, teman-teman. Sehingga bagaimana kemudian di dalam diri kita di pendidikan, kalau kita menerapkan konsepnya Ki Hajar Dewantara, itu kan kita tidak hanya sekedar mengerti, akan tetapi ada ilmu rasa, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kalau kita menerapkan konsep pendidikan misalkan dari John Dewey, itu misalkan learning by doing, itu ya belajar itu ya sambil melakukan. Akan tetapi kalau Ki Hajar Dewantara yang nggak hanya ngerti, tapi juga punya nilai-nilai kemanusiaan. Begitu ya, teman-teman. Jadi itu ya sedikit terkait dengan bahwa kita juga mempunyai lembaga pengawasan, tidak hanya kemudian misalkan nanti ya siapa di sini Mas Galih jadi camat, kemudian menerima hadiah dari warganya, itu bisa terkena penyalahgunaan kekuasaan, Mas Galih. Kalau menerima itu bisa kalau dilaporin itu bisa kena di ombudsman.
Nah, ombudsman itu juga termasuk lembaga pengawas juga itu. Kemudian ada KPK juga, DPR itu juga termasuk gitu. Ya, begitu. Kemudian saya perjelas sedikit terkait dengan konstitusi ya. Jadi konstitusi, tidak semua perundang-undangan itu disebut dengan konstitusi, teman-teman. Jadi kalau konstitusi di Indonesia itu disebut dengan hukum dasar. Nah, konstitusi kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu sebagai konstitusi tertulis kita. Nah, jadi perundangan yang dibuat di perundangan-perundangan yang dibuat oleh DPR dan lain sebagainya itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Kalaupun misalkan ada ayat atau pasal yang dinyatakan tidak sesuai atau ini mengandung unsur-unsur kepentingan penguasa, oligarki dan lain sebagainya, itu bisa kita ajukan untuk di judicial review kepada MK dan lain sebagainya untuk kita gugat. Itu bisa gitu ya, semacam itu ya. Oke, mungkin hanya sedikit waktu kita, teman-teman. Mungkin izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan riset kita ya di kelas ini. Sekali lagi terima kasih sudah membuat PPT yang menarik untuk kelompok 8 dan 9. Tinggal berapa kelompok yang belum presentasi, teman-teman? Halo? Halo? Tinggal berapa kelompok yang... Sebentar, Mas. Tiga kelompok lagi, Mas. Oh, 3 kelompok lagi ya. Oke. Ini saya share screen terkait dengan ini udah pertemuan berapa ya? 8. Oh, 8. Seharusnya kita UTS tapi nggak ada UTS kan? Oke, ini mungkin penting untuk diperhatikan. Sudah terlihat di Zoom? Sudah, Mas. Sudah. Jadi beberapa pertemuan ke depan kita akan menerapkan suatu model pembelajaran, yaitu model berbasis proyek, di mana jelas ya, karena berbasis proyek, jadi ada proyek yang kita hasilkan. Ini terinspirasi dari bagaimana B.J. Habibie di kuliah di Jerman itu, salah satu proyek pada kuliahnya itu yaitu menemukan masalah kenapa menemukan masalah pada pesawat begitu, sehingga pada hasil dari proyeknya itu bisa menghasilkan ide-ide yang brilian gitu. Kemudian ini juga supaya ke depan, jadi salah satu ciri dari kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran berbasis proyek, sehingga teman-teman nantinya tidak kaku terkait dengan pembelajaran berbasis proyek begitu ya, teman-teman. Baik, mungkin nanti ya beberapa pertemuan ke depan, mungkin setelah ini ya, setelah presentasi 3 kelompok tersebut, kita akan di mana bentuk proyek yang akan kita kerjakan yaitu adalah berbentuk video, teman-teman. Kemudian video tersebut di-upload di YouTube kelas. Jadi nanti mungkin ketua kelompok membuat satu akun dan di situ tempat penguploadannya begitu. Nah, di mana di dalam video tersebut itu menjelaskan teori yang akan kita bagi nanti. Kemudian dari materi yang didapatkan. Kemudian selanjutnya seperti ya yang tadi, yaitu mengidentifikasi permasalahan sesuai materi yang didapatkan, kemudian menjelaskannya. Kemudian teman-teman memberikan solusi atau bisa berbentuk tanggapan kritis mengenai permasalahan yang diangkat. Artinya permasalahan yang diangkat itu berangkat dari teori yang didapatkan. Misalkan kalau materinya mendapatkan hak asasi manusia, berarti misalkan pelanggaran HAM dan lain sebagainya gitu. Nah, terus
Jadi mungkin dari sekarang ya, teman-teman akan membagi kelompok sebanyak 5 kelompok, teman-teman. Kemudian ini kan jadwal pelaksanaannya itu mulai dari hari ini sampai H-1 presentasi. Kemudian nantinya itu ada pelaporan atau bisa berbentuk presentasi di kelas atau di Zoom. Nah, kenapa pembelajaran berbasis proyek ini? Mungkin ini salah satu respon ya kemarin bahwa misalkan teman-teman di bulan puasa ini terutama mendekati Lebaran mungkin ada yang pulang kampung dan lain sebagainya, sehingga kalau misalkan lebih dari 1 minggu itu bisa kita daring begitu teman-teman. Ataupun misalkan sebelum Lebaran ada yang duluan balik, itu bisa kita lakukan presentasinya di Zoom. Artinya ini melihat fleksibilitas kita begitu, kenapa pembelajaran berbasis proyek. Kemudian nantinya teman-teman bisa melakukan ini presentasinya dari rumah begitu, sehingga tidak perlu masuk ke dalam kelas. Kemudian kelompok ini nantinya ditentukan oleh masing-masing teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan untuk hal ini? Karena nanti mungkin ini juga salah satu saya konsultasikan ke Pak Yato sebagai bentuk penambahan di nilai UTS atau UAS-nya juga nanti gitu. Jadi mulai dari sekarang mungkin bisa ditentukan kelompoknya, kemudian nanti ya saya akan bagikan materi-materi yang didapatkan oleh kelompok. Jadi presentasinya itu teman-teman dilakukan setelah minggu depan kita selesaikan kelompok yang presentasi, baru minggu depannya lagi kita mulai laporan dari hasil proyek tersebut. Bentuk proyeknya seperti tadi, membuat video, kemudian isinya sudah ditentukan seperti tadi, yaitu penjelasan materi, mengangkat permasalahan, kemudian tanggapan dari kelompok teman-teman. Apakah ada yang bertanya? Sudah cukup jelas mungkin, Mas? Sudah jelas ya? Ini berarti kita lebih 2 menit ya. Mungkin kita akhiri saja kalau begitu. Mungkin nanti Mas Fauzan ya jadi ketua kelompoknya. Ketua kelompok, ketua tingkatnya. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan untuk pembagian kelompoknya. Siap. Ya. Baik, Mas. Sebelum kita akhiri mungkin saya screenshot dulu ya siapa-siapa yang hadir. Kalau tadi itu 38, sekarang udah 53. Jumlah mahasiswa di kelas ini berapa ya? 53. Soalnya tadi ada yang 58, Mas. Soalnya tadi ada yang izin bahwa ada kakeknya meninggal gitu. Semoga husnul khotimah. Oke, bentar dulu. Ada kuliah setelah jam ini, Mas? Ada, Mas. Bentar ya. Oke, saya screenshot dulu. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Nanti videonya itu bebas saja dibuat. Nanti
bisa kita diskusikan lewat chat atau apa kalau misalkan ada yang dibingungkan. Mungkin dari sekarang saya udah mulai masuk di kelas ini. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu. Kita akhiri dengan doa syukur. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.